eh, konfirmasi analisis data, bukan analisis data. Jadi data yang sudah kita analisis harus dikonfirmasi ulang dengan pengambilan keputusan di hipotesis. Nah, kemudian berkaitan dengan perumusan hipotesis, apa-apa yang perlu kita rumuskan di dalam hipotesis itu. Yang pertama, apakah penelitian tersebut memerlukan hipotesis? Jadi tidak semua penelitian itu harus pakai hipotesis, tidak semua. Jadi ada beberapa penelitian yang tidak membutuhkan hipotesis, ada beberapa penelitian yang memang wajib hukumnya ada hipotesisnya. Kemudian yang kedua, apa dasar yang digunakan untuk merumuskan hipotesis? Jadi ada dasarnya, ada basicnya sehingga hipotesis itu muncul. Hipotesis itu tidak muncul serta-merta dalam bentuk pernyataan atau kalimat, tapi ada dasar masalah dulu yang harus kita rumuskan sehingga terbentuklah suatu hipotesis. Kemudian yang ketiga, bagaimana bentuk hipotesis yang akan kita rumuskan. Jadi hipotesis itu banyak jenis-jenis bentuknya. Jadi tidak semua hipotesis harus berbentuk pertanyaan kah atau pernyataan. Nah, nanti ada pengklasifikasian tersendiri terhadap hipotesis tersebut. Kemudian pengertian hipotesis tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, ada pengertian secara hierarki kata hipotesis, kemudian ada juga tidak semua juga penelitian tadi sudah juga tidak semua penelitian itu memerlukan hipotesis. Ini yang saya maksud tadi, penelitian bersifat eksploratif dan deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Kenapa penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif tidak memerlukan hipotesis? Kita ambil contoh yang eksploratif. Eksploratif itu maksudnya kita mau mengeksplor, kita mau melihat bagian dalamnya suatu fakta. Jadi eksploratif itu sudah berbentuk fakta yang benar, tinggal kita lihat apa bagian-bagian dari fakta-fakta kebenaran tersebut. Jadi kita tidak perlu lagi menguji kebenaran dari variabel tersebut karena dia sudah benar. Makanya eksploratif itu maksudnya kita mau mencari saja apa yang di dalam kebenaran itu. Kemudian kalau deskriptif itu dia penelitian yang memberikan gambaran atau mendeskripsikan. Kalau kita mau memberikan gambaran atau mendeskripsikan suatu objek atau variabel, tidak dibutuhkan juga yang namanya hipotesis. Seperti itu. Makanya penelitian sifatnya eksploratif dan deskriptif itu tidak perlu tidak perlu hipotesis. Yang dua ini tidak perlu hipotesis. Kemudian berikutnya manfaat hipotesis. Jadi ini teori-teori hipotesis dulu saya jelaskan Ki. Nanti kita masuk ke bagaimana menguji hipotesis. Kemudian pertama menjelaskan masalah penelitian. Jadi hipotesis itu berangkat dari dasar masalah tadi. Sebelumnya kita merumuskan hipotesis ada dasar masalah. Apa manfaatnya? Pasti berkaitan dengan menjelaskan masalah yang kita angkat tadi sebelumnya. Kemudian yang kedua menjelaskan variabel-variabel yang diuji. Jadi di dalam satu masalah, dalam satu problem yang kita angkat pasti ada beberapa variabel yang menjadi titik uji dari hipotesis tersebut. Kemudian yang ketiga, pedoman untuk memilih metode analisis data. Jadi sebelum kita melakukan pemilihan metode analisis data, kita mau pakai rumus apa untuk menguji, tentu harus kita lihat dulu hipotesis apa yang kita gunakan. Jadi tidak serta-merta kita memilih rumus untuk menguji kalau hipotesisnya tidak jelas. Jadi untuk memilih rumus atau analisis data yang kita gunakan harus berdasarkan hipotesis apa yang kita pakai. Jadi begitu, tidak boleh misalnya hipotesis deskriptif kita pakai analisis data untuk analisis data hipotesis statistik misalnya, pasti beda, tidak sama. Kemudian yang keempat, dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Jadi dari hipotesis itulah akan di ujungnya nanti penelitian akan membentuk sebuah kesimpulan atau jawaban dari hipotesis tersebut. Karena hipotesis itu kan kita menduga kebenaran dulu untuk sementara. Jadi kita menduga bahwasanya misalnya masalah itu benar. Nanti di kesimpulannya atau di konklusi penelitian nanti akan terjawab apakah dugaan kita itu benar atau salah. Seperti itu. Jadi dasar untuk membuat kesimpulan. Kemudian berikutnya contoh hipotesis. Nah ini contoh bisa kita baca dulu.
ada pengaruh positif, yang signifikan pemberian insentif, lingkungan kerja, dan kepemimpinan terhadap semangat kerja karyawan PT Yosanta. Ini contoh ya, misalnya. Nah, di dalam hipotesis ini, yang kita baca ini tadi, dia memuat 4 unsur. Yang pertama, masalah penelitian. Ada yang bisa jawab yang mana di sini, di hipotesis ini, yang mana di situ masalahnya? Ada yang tahu dari pernyataan hipotesis ini, masalah penelitian yang mana di sini? Oke, jadi masalah penelitian di hipotesis ini itu yang ini. Masalahnya adalah semangat kerja. Jadi di hipotesis ini harus mengandung unsur masalah yang mau kita teliti. Jadi masalahnya di sini yang dia mau teliti adalah semangat kerjanya karyawan PT Yosanta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, variabel penelitian. Jadi ada variabel penelitian di dalam hipotesis ini. Yang mana variabelnya? Variabelnya yang ini, pemberian insentif, kemudian lingkungan kerja, kemudian kepemimpinan. Jadi ada 3 variabelnya. Yang pertama tadi pemberian insentif, yang kedua lingkungan kerja, kemudian yang ketiga kepemimpinan. Itu variabel itu. Jadi dari masalah ini, dari masalah yang kita mau teliti ini semangat kerja, ternyata dari ini ada 3 variabel yang menjadi indikator titik uji masalah semangat itu. Ternyata ketika kita mau melihat semangat kerja karyawan, harus diberikan dulu insentif, harus bagus lingkungan kerjanya, harus bagus kepemimpinannya. Nah, itu jadi untuk melihat semangat kerja ada 3. Walaupun sebenarnya ada banyak variabel-variabel yang bisa menjadi titik uji, tetapi kita persempit ruang lingkup penelitian supaya tidak luas. Kita ambillah 3 variabel utama, begitu. Jadi variabel tidak harus di 3, tergantung dari sejauh mana yang mau kita ketahui tentang masalah yang kita angkat. Kemudian yang keempat, metode analisis data. Metode analisis data di sini juga terkandung. Yang mana? Yang ini, pengaruh. Nah, jadi ini pengaruh ini ada metode analisis tertentunya. Tidak beda-beda rumusnya ketika kita mengatakan pengaruh, ataukah hubungan, ataukah misalnya gambaran, tidak sama metodenya. Ketika dia menggunakan kata pengaruh, berarti kita menggunakan hipotesis asosiatif. Nah, di dalam hipotesis asosiatif itu ada rumus tersendiri. Nanti kita bahas. Intinya di dalam hipotesis ini dulu terkandung yang 4 ini. Kemudian yang kelima, yang keempat, kesimpulan. Yang mana kesimpulannya? Yang kesimpulannya ini adalah positif. Nah, ini kesimpulan. Kesimpulannya positif. Ternyata pengaruhnya variabel-variabel tadi, ada 3 variabel ini, terhadap masalah dia berpengaruh positif. Nah, begitu. Nah, ini pengaruh positif inilah nanti yang mau kita uji. Apakah benar dia berpengaruh positif atau dia berpengaruh negatif. Karena kan ini baru hipotesis. Artinya baru dugaan sementaranya peneliti. Kita sebagai peneliti baru menduga ini variabel ini berpengaruh positif terhadap semangat kerja. Nah, ini nih yang pernyataan pengaruh positif ini yang kita mau uji menggunakan metode analisis data pengaruh. Begitu. Ini yang mau kita uji nanti. Kita pakai rumus uji berbagai macam nanti rumus uji yang kita gunakan. Kemudian dasar merumuskan hipotesis. Oke. Jadi untuk merumuskan hipotesis itu ada berbagai macam dasar. Yang pertama itu dasar teori. Teori maksudnya adalah ada kajian-kajian teori yang kita gunakan. Ada kayak semacam teorema atau teori yang kita menjadikan dasar, tapi teori ini bukan kita yang buat. Teori ini dari teori-teori ahli. Artinya sudah digunakan untuk sebagai dasar penelitian.
Kita tahu juga kalau teori itu seperti apa. Teori itu kayak semacam definisi-definisi yang menjadi basic melakukan penelitian. Kemudian yang kedua, berdasarkan penelitian terdahulu. Maksudnya berdasarkan penelitian terdahulu, misalnya kita mau meneliti tentang misalnya tentang tinggi tanaman misalnya, pasti sudah ada peneliti sebelumnya yang meneliti tentang tinggi tanaman. Nah, kita ambil nih itu referensi penelitian-penelitian terdahulu, apa yang tidak ada di situ itulah yang kita kembangkan. Itu maksudnya kalau berdasarkan penelitian terdahulu. Kemudian berdasarkan akal sehat peneliti, misalnya berdasarkan penelitian pendahuluan. Maksudnya berdasarkan penelitian pendahuluan, artinya ada dasar penelitian yang kita jadikan acuan sebagai pendahuluan penelitian tak. Maksudnya kita berangkat dari satu penelitian. Kalau berdasarkan penelitian terdahulu itu kita tidak berangkat dari penelitian itu, kita hanya menjadikan pembanding. Tapi kalau berdasarkan penelitian pendahuluan, maksudnya itu kita jadikan sebagai dasar jalan tak untuk meneliti. Jadi ada keterkaitan penelitian yang kita lakukan dengan penelitian yang menjadi dasar acuan tak. Jadi itu yang kita lanjutkan maksudnya. Kemudian yang keempat, berdasarkan akal sehat peneliti. Nah, maksudnya ini berdasarkan akal sehat peneliti, tidak boleh meneliti orang yang memiliki gangguan jiwa. Karena kenapa? Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan analisis yang kita gunakan, ada kesalahan-kesalahan penarikan kesimpulan yang nantinya mempengaruhi kevalidan hasil penelitian. Ya, jadi wajib hukumnya itu harus berakal sehat. Maksudnya berakal sehat tidak harus, bukan maksudnya juga sakit, maksudnya yang logis. Penarikan kesimpulan kita lakukan juga secara logis atau secara akal sehat. Nah, ini gambaran konsep perumusan hipotesis. Tadi yang pertama kita harus berangkat dari masalah dulu, sumber-sumber masalah sehari-hari secara teoritis. Kemudian yang kedua, teori-teori penelitian terdahulu atau pendahuluan dan secara akal sehat. Ini yang kita jadikan acuan perumusan. Kemudian baru masuk ke perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis maksudnya kita susun itu kata-katanya hipotesis tak. Kemudian setelah kita susun kata-kata hipotesis atau pernyataan hipotesis, barulah kita mengambil instrumen penelitian, variabel, dan data. Karena tidak bisa kita menentukan instrumen penelitian variabel beserta datanya kalau belum ada hipotesisnya. Jadi dari hipotesis itu barulah terbentuk instrumen penelitian. Apa itu instrumen penelitian variabel? Instrumen penelitian itu maksudnya alat yang kita gunakan untuk mengumpulkan data. Misalnya contoh, kita mau mengamati tinggi tanaman tadi, berarti kita harus buat instrumen pengamatan. Instrumen pengamatan namanya lembar observasi atau lembar pengamatan. Jadi kayak semacam kertas lembar, baru kita tulis tanggalnya, kemudian ada indikator-indikator apa yang mau kita amati. Misalnya pada pukul sekian, tinggi ketika kita melakukan pengukuran tingginya sekian dengan kadar pH tanah sekian misalnya, seperti itu. Kemudian setelah kita lakukan pembuatan instrumen penelitian beserta data-data yang mau kita kumpulkan, barulah masuk di pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis itu maksudnya kita sudah melakukan uji apakah hipotesis kita ini benar atau salah. Kemudian setelah kita lakukan uji hipotesis, barulah kita melakukan konklusi dan implikasi. Konklusi dan implikasi itu maksudnya penarikan kesimpulan dan apa implikasi dari kesimpulan yang kita buat, seperti itu. Jadi ini gambaran sederhananya saja untuk perumusan hipotesis. Kemudian macam-macam hipotesis. Macam-macam hipotesis itu pada umumnya ada 3. Yang pertama hipotesis deskriptif, kemudian yang kedua hipotesis komparatif, kemudian yang ketiga hipotesis asosiatif. Kalau hipotesis deskriptif itu kita hanya ingin memberikan gambaran tentang misalnya contoh variabel atau masalah tingkat kepuasan kah, atau kinerja, atau semangat kerja. Nah, itu
Kalau kita memberikan gambaran tentang bagaimana presentasi presentasi tingkat semangat kerjanya karyawan A misalnya, seperti itu. Artinya kita memberikan gambaran secara grafik kalau deskriptif. Kalau hipotesis komparatif itu terkait dengan perbandingan. Jadi kita mau membandingkan satu variabel dengan variabel yang lainnya. Perbandingan intinya komparatif, perbandingan. Jadi ketika ada hipotesis yang membandingkan variabel-variabel berarti atau masalah berarti itu namanya hipotesis komparatif. Kalau hipotesis asosiatif itu adalah kita mau melihat pengaruh. Seperti tadi yang sebelumnya itu ada pengaruh. Jadi kalau kita baca nih hipotesis baru ada kata pengaruh di dalamnya berarti itu hipotesis asosiatif. Kalau ada kata di dalamnya perbandingan antara ini dengan ini berarti itu hipotesis komparatif. Oke. Kemudian penjelasan tentang hipotesis deskriptif tadi ini. Hipotesis tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Jadi kalau di deskriptif itu tidak ada kata perbandingan, tidak ada kata hubungan. Contohnya, ini contohnya. Seberapa tinggi produktivitas apel misalnya di Kota Batu. Berarti kita hanya mau mencari ada berapa persentase nilai produktivitasnya apel di Kota Batu dalam waktu tertentu. Misalnya anggaplah dalam 1 bulan persentase produktivitas buah apel itu misalnya dalam 1 bulan mampu memproduksi sampai 10 ton misalnya. Nah, sampai situ saja. Tidak perlu diuji apakah 10 ton itu benar atau tidak. Intinya kita sudah mengolah data, kita hitung dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif itu yang sebelumnya kita pelajari, min, median, modus. Nah, kalau sudah kita dapat minnya, rata-rata misalnya, totalnya, total minnya, selesai. Itu kalau kita mau menjawab hipotesis deskriptif. Kalau misalnya hipotesis komparatif, kalau hipotesis komparatif tadi, seperti yang saya bilang sebelumnya, kita mau membandingkan otomatis ada perbedaan di dalam. Ada dua sesuatu variabel yang berbeda. Contohnya, apakah ada perbedaan produktivitas apel mana lagi di Kota Baku dan di Kota Poncokusumo misalnya. Berarti kita harus cari berapa nilai produktivitas apel di Kota A dan berapa nilai produktivitas apel di Kota B, baru kita bandingkan sekian persentase perbandingannya. Itu kalau hipotesis komparatif. Kemudian di hipotesis komparatif itu biasa kita susun. Sebelumnya itu di hipotesis itu harus kita ketahui bahwasanya hipotesis itu ada dua, hipotesis deskriptif dan hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian biasa disebut juga dengan hipotesis deskriptif. Artinya kita membuat hipotesis dalam bentuk pernyataan. Tadi itu. Nah ini, misalnya ini adalah yang berbentuk kalimat seperti ini. Nah yang berbentuk kalimat seperti ini apakah ada perbedaan, itu namanya hipotesis penelitian atau hipotesis deskriptif. Yang berbentuk simbol-simbol statistik yang seperti ini misalnya H0, mu1 sama dengan mu2, kemudian H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2, ini namanya hipotesis statistik. Jadi kalau dia sudah berbentuk simbol statistik seperti ini, berarti dia sudah dikatakan dengan statistik hipotesis statistik. Nah, inilah nanti yang akan kita uji. Bukan kalimatnya yang mau kita uji, tapi pernyataan statistik yang kita mau uji. Tapi ini sama Ji, maksudnya dengan ini. Sama Ji. Nih, misalnya apakah ada perbedaan produktivitas apel di kota A dengan kota B? Kita buat pernyataan H0-nya. H0 itu adalah dugaan benar tak sebagai peneliti.
Jadi hipotesis nolnya itu adalah dugaan yang kita menduga bahwasanya benar pernyataan tang. Misalnya mu1 sama dengan mu2. Nah, cara membuat hipotesis hipotesis statistik, kalau di hipotesis pernyataannya dikatakan apakah ada perbedaan. Nah, di sini yang kita buat di sini sebagai peneliti, hipotesis nolnya itu harus berlawanan dengan pernyataan di sini. Di sini kan dikatakan ada perbedaan. Otomatis kalau kita buat hipotesisnya di sini harus kita tulis tidak ada perbedaan. Karena kenapa di sini tidak ada perbedaan? Ini kan mu1 sama dengan mu2. Artinya itu mu1 sama dengan mu2, produktivitas apel di kota A sama aja dengan produktivitas kota di B. Itu maksudnya H0-nya. Kalau dia di sini ditulis mu1 sama dengan mu2, berarti produktivitas kota A sama aja dengan produktivitas kota B. Nah, kemudian ada hipotesis alternatif atau pembandingnya, ini lawannya. Kita tulis nih mu1 tidak sama dengan mu2. Maksudnya produktivitas kota A tidak sama nilainya dengan produktivitas kota B. Nah, ini nanti yang kita mau uji, yang mana yang benar. Apakah H0-nya atau HA-nya atau H1 sama juga HA atau H1. Kalau misalnya yang benar ternyata H0, artinya kalau yang benar H0 berarti mu1 itu kota A sama dengan kota B. Berarti kalau di sini apakah ada perbedaan? Berarti di sini jawabannya tidak ada perbedaan. Kan begitu toh? Kalau misalnya H0 yang kita uji ternyata H0 yang benar. Ikan ini yang kita uji nanti. Yang mana yang benar? Apakah H0 atau HA? Kalau H0 yang benar, berarti pernyataan mu1 sama dengan mu2 sama aja dengan kota A sama dengan kota B. Kalau kota A sama dengan kota B berarti tidak ada perbedaan, kan begitu. Sedangkan di sini dikatakan ada perbedaan. Berarti hipotesis atau dugaan tak itu salah. Nah, kalau misalnya sebaliknya, kalau HA yang benar, berarti mu1 tidak sama dengan mu2, berarti kota A nilainya tidak sama dengan kota B. Kalau ini yang benar, berarti hipotesis yang kita buat adalah hipotesisnya sudah benar. Apakah ada perbedaan produktivitas apel? Ada perbedaan, karena ini yang benar. Nah, begitu maksudnya. Ini yang kita mau uji nanti, contoh-contoh seperti itu. Hipotesis. Kemudian hipotesis asosiatif. Nah, sama juga dengan tadi, kalau hipotesis asosiatif itu menunjukkan dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya tadi, apakah ada hubungan antara harga buah dengan volume buah apel. Jadi harga dengan banyaknya. Kalau misalnya harganya buah apel 10.000 per biji misalnya, nah kita lihat berapa volume buah apel yang terjual. Apakah dengan harga itu berpengaruh terhadap volume jual yang akan terjual? Pasti berpengaruh. Kalau secara logis, secara akal sehat, ketika tinggi harga buah, pasti volumenya akan turun, volume terjualnya akan turun misalnya. Kalau murah harga buah, pasti volume terjual pasti juga akan tinggi. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian ini tadi, dalam sebuah penelitian hipotesis dapat dinyatakan dalam dua bentuk. Yang pertama tadi hipotesis nol atau H0. Hipotesis nol atau H0 itu ini biasa disimbolkan begini, H0 atau hipotesis nol. Kalau hipotesis alternatif biasa disimbolkan dengan H1. Bisa juga disimbolkan dengan HA, sama Ji. Intinya kalau hipotesis nol itu kita sebagai peneliti yang membuat pernyataan. Nah, hipotesis nol itu merupakan hipotesis yang menyatakan hubungan atau pengaruh antar variabel yang sama dengan nol, atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan atau hubungan dengan variabel. Maksudnya ini begini deh, kalau misalnya kita lihat tidak ada misalnya perbandingan, misalnya tidak ada perbandingan, harusnya kita buat hipotesisnya lawannya itu.
kita buat hipotesis yang benarnya, ada perbandingan. Jadi selalu membuat pernyataan yang berlawanan dengan apa yang ada supaya kita mau menguji. Kan kalau kita buat misalnya kenyataannya tidak ada hubungan antara harga buah apel dengan apa namanya, dengan volume buah yang terjual. Kalau kita buat hipotesis yang sama dengan yang ada, tidak ada, ngapain kita lakukan uji? Kan begitu. Tidak perlu kita menguji sesuatu kalau misalnya hipotesis yang kita buat sama aja dengan kenyataan yang kita lihat secara kasat mata. Kenapa kita buat hipotesis yang berlawanan dengan apa yang kita lihat? Karena kan kita menguji apakah betul begitu atau tidak. Nah, jadi misalnya ada pengaruh motivasi belajar terhadap gaya belajar. Nah, kalau misalnya saya bilang begitu ceritanya, saya bilang ada pengaruh motivasi belajar terhadap gaya belajar. Kita sebagai peneliti buat hipotesis tidak ada pengaruh motivasi belajar dan gaya belajar. Artinya bikin sesuatu yang menentang. Dengan sesuatu pernyataan yang menentang itu yang kita uji. Apakah pernyataan yang menentang yang kita buat itu benar atau salah. Kalau kita buat hipotesis sama dengan apa yang saya bilang, berarti tidak perlu lagi diuji, kan begitu. Apa yang mau diuji ketika kita mengatakan sesuatu yang sama dengan masalah yang kita mau hadapi, kan begitu. Nah, jadi tidak perlu lagi kita buat hipotesis, tidak perlu lagi kita menguji sesuatu kalau hipotesis yang kita buat sama aja dengan pernyataan atau sama dengan fakta lapangan yang kita lihat. Karena gunanya hipotesis untuk menguji sesuatu yang menurut tak masih ragu. Misalnya begini, kita beli sesuatu barang secara online, secara grosir misalnya. Anggaplah kita beli makanan kaleng 100 buah, 100 kaleng, sudah sampai di tempat, kemudian pembeli tempat tak beli mengatakan semua isi kaleng itu beratnya 100 gram misalnya. Nah, tetapi kan kita tidak yakin. Penjualnya bilang semuanya beratnya 100 gram, tapi kita tidak yakin. Jadi kita buat hipotesis tidak semua kaleng beratnya 100 gram. Nah, itulah yang kita buat hipotesis pernyataan tidak semua beratnya 100 gram. Itulah yang kita uji. Apakah benar yang saya bilang atau benar yang dibilang oleh pembeli? Otomatis kan kalau benar yang kita bilang, pasti yang dibilang oleh pembeli salah, penjual salah. Kalau yang kita katakan salah, otomatis yang dikatakan oleh penjual adalah benar. Nah, begitu gambaran sederhananya kenapa kita butuhkan hipotesis. Dan bagaimana cara membuat hipotesis. Jadi, kalau kita membuat hipotesis, harus yang berlawanan dengan fakta di lapangan. Jangan buat hipotesis yang sama, Ji. Ngapain kita uji kalau sama pernyataan tak. Nah, jadi harus buat sesuatu yang berbeda, berlawanan dari apa yang kita mau teliti. Nah, itu tadi. Kalau hipotesis alternatif adalah pembanding. Seperti tadi, kalau penjualnya bilang semuanya 100 gram, otomatis kita buat hipotesis 0, semuanya tidak 100 gram. Nah, berarti hipotesis 0-nya adalah pernyataan tak, hipotesis alternatifnya adalah pernyataannya si penjual. Begitu. Jadi kalau ini hipotesis 0 yang benar, ini yang benar berarti ini yang salah. Tapi sebaliknya, kalau ini yang salah berarti ini otomatis yang benar. Kan begitu. Nah, oke. Kemudian selanjutnya ciri-ciri hipotesis yang baik. Nah, ciri-ciri hipotesis yang baik itu dinyatakan dalam kalimat yang tegas, kemudian dapat diuji secara alamiah, kemudian berdasar dalam merumuskan hipotesis kuat. Nah, kalau dinyatakan dalam kalimat yang tegas memang harus wajib. Karena kalau kita membuat hipotesis dengan kalimat yang ambigu atau tidak jelas, itu juga susah kita menarik kesimpulan variabel apa yang mau kita gunakan di dalamnya. Kemudian dapat diuji secara alamiah. Maksudnya dapat diuji secara alamiah, tentu variabel-variabel yang kita masukkan juga harus variabel yang bisa diuji. Jangan dimasukkan variabel-variabel yang sifatnya, contoh ya, variabel yang tidak bisa diuji secara alamiah, contoh. Sifatnya yang misalnya kita mau meneliti sesuatu yang berada di alam gaib misalnya, nah itu kan tidak bisa dianalisis secara alamiah. Yang real-real saja yang kita bisa analisis. Kemudian dasar dalam merumuskan hipotesis itu harus kuat. Maksudnya dasarnya masalahnya. Jangan masalahnya yang kita mau angkat menjadi
sebuah penelitian, masalah penelitian, masalahnya maksudnya masih diragu-ragukan, tidak jelas. Nah, begitu. Kemudian hipotesa dalam penelitian kualitatif muncul setelah penelitian empiris. Oke, ini disesuaikan sebenarnya dengan jenis penelitian tak. Jadi hipotesis itu di dalam penelitian kualitatif muncul setelah ada penelitian empiris. Jadi kalau misalnya jenis penelitian tak adalah jenis penelitian kualitatif, berarti di dalam penelitian kualitatif itu bisa ada hipotesisnya, tapi setelah kita lakukan penelitian empiris atau penelitian yang sifatnya pengujian hipotesis. Makanya di penelitian kualitatif bukan untuk menguji hipotesis, tetapi hanya bagaimana caranya membuktikan apakah hipotesis itu pernyataannya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau di penelitian empiris, kita mau menguji apakah itu benar atau salah. Kalau di penelitian kualitatif, kita mau sama aja, kita mau membentuk sebuah dasar awal dari hipotesis yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan untuk menguji. Makanya dikatakan di sini hipotesa dalam penelitian kualitatif muncul setelah ada penelitian empiris. Kemudian menyusun hipotesis, kalau ini pasti kita paham, hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai, jadi kalimatnya sebenarnya kita yang bisa susun sendiri, bisa kita susun sendiri. Intinya gunakan bahasa yang tidak ambigu, tidak memiliki makna yang jelas, begitu maksudnya. Nah, kalau ini biasanya nanti kita pelajari. Intinya saya kasihkan dulu pemahaman dasar terkait hipotesis. Nanti di pertemuan berikutnya baru kita lakukan pengujian bagaimana caranya menguji hipotesis. Nah, sekarang tugas tak sederhana sekali, tidak menghitung-hitung, tetapi tugas tak itu bikin bagan dengan membentuk sebuah hipotesis. Jadi cari masalah apa yang kita mau angkat, kemudian bikin rumusan-rumusannya, kemudian bentuk hipotesisnya. Sampai situ saja, sampai membentuk hipotesis. Jadi saya kembali ke dasar awal tadi. Ini yang kita mau buat. Jadi cari dulu yang pertama sumber masalah, apa masalah yang menjadi dasar kuatnya hipotesis tak. Kemudian yang kedua buat tahap-tahap penyusunannya, misalnya teori tentang masalah itu apa. Misalnya tadi masalah tentang semangat kerja. Semangat kerja ada teorinya. Banyak di Google itu teori tentang semangat kerja. Jadi misalnya kita angkat semangat kerja, cari di Google apa teori yang mendukung tentang semangat kerja. Nah, kemudian apa yang menjadi variabel. Misalnya semangat kerja di sekolah A misalnya rendah. Otomatis apa yang bisa membuat dia meningkat, itu yang kita cari. Kemudian setelah itu baru kita susun hipotesisnya. Jangan dulu sampai pengujian hipotesis. Karena